Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan membawakan materi dari tugas pertama pendidikan anti korupsi. Materi yang akan saya bawakan berkaitan dengan pengertian korupsi dari berbagai perspektif dan juga sejarah korupsi di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang selanjutnya disebutkan pula bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption bahasa Perancis, dan koruptik dalam bahasa Belanda. Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harafiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan, atau dalam buku bahan ajar pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai penyalahgunaan uang negara dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Dari perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah sosiologi korupsi di sejumlah program studi sosiologi. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya, pemerataan pendapatan yang buruk yang membuat pengusaha asing masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat kepada masyarakat. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal, sistem politik, dan sistem politik yang akan terganggu cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat, yang dapat menimbulkan aklimasi untuk menguatkan kekuatan politik, dan akan timbul pula ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Korupsi dari perspektif budaya. Korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat primitif, anti korupsi, dan sangat anti korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia. Tahap awal, legal dan politik. Seperti dibukukan dalam novel Korupsi, karya Pramudia, soal pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan jabatan negeri, sudah mulai disemai dengan baik sejak awal Republik. Bahkan jika mau lebih jauh, VOC yang runtuh di akhir tahun 1799 itu tidak disebabkan oleh gempa bumi atau badai angin, tetapi salah urus atau korupsi. Akibatnya, negara kolonial yang diwarisi Republik tak lain selalu mengidap penyakit yang sama. Pada akhirnya, rakyat itu jatuh dalam kehinaan, miskin, dan bodoh, serta perlu ditolong di awal abad 20 dengan STC politik.
pada tahap 2 yaitu tahap Orde Baru. Mengingat dalam modernisasi, masalah korupsi dibingkai dalam kaitannya dengan salah urus, dengan sendirinya Orde Baru awalnya juga mulai dengan KAK atau Komite Anti Korupsi dan semua pernak-perniknya, termasuk undang-undang dan imbauan-imbauan. Pendek kata soal upeti yang diributkan lagi, dan karena di masa itu kelompok penguasa gemar berkolang-kaling dengan sekitar 200 konglomerat Cina, maka korupsi diganti dengan nama pungli. Sebuah ucapan yang mirip bahasa Cina, tetapi tak lain juga akronim biasanya dari pungutan liar. Tahap ketiga, komodifikasi politik. Ketika zaman reformasi tiba dan rezim datang silih berganti, wajah korupsi kian kaleidoskopik. B.J. Habibie yang jenius sibuk dengan urusan teknologi canggih dan urusan uang yang diserahkan pada anak buahnya seperti sekarang muncul di pengadilan. Hal yang sama dilakukan Abdurrahman Wahid yang justru harus jatuh dengan dalih korupsi juga. Sementara karena Abdurrahman Wahid juga tak peduli dengan urusan arus kas dirinya sendiri, zaman Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah masa peralihan dalam sejarah penyalahgunaan wewenang resmi untuk ditukar dengan uang. Demikian sejarah singkat korupsi di Indonesia. Terima kasih.